Hello Besti, hai Besti, berjumpa lagi dengan Diana di sini. Apa kabar semuanya? Siapa nih yang udah punya plan ke Jepang tapi sedang takut karena ada wabah influenza? Apalagi ada berita nih bahwa artis terkenal Taiwan yaitu Barbie Hsu, kalian pasti tahu nih kalau kalian seumuran dengan aku, yang meninggal karena penyakit pneumonia yang disebabkan oleh influenza. Nah, buat kalian yang nyari news juga di Indonesia tentang bahaya influenza di Jepang tuh banyak banget bertebaran. Mulai dari ini adalah wabah 25 tahun terakhir nih di Jepang yang paling parah nih influenzanya dan lain-lain. Nah, sebenarnya kayak gimana sih di Jepang sendiri? Nah, untuk news di Jepang sendiri setelah aku cek itu nggak terlalu banyak news yang bertebaran tentang influenza seperti news yang bertebaran di Indonesia. Nah, buat kalian yang mau tahu kayak gimana sih pergerakan dari virus atau wabah ini, nah ini aku ambil dari website resmi dari Institut Penyakit Menular Nasional di Jepang. Data ini diambil setiap 7 hari sekali atau 1 minggu, dimana wabah ini nih mulai terdeteksi sejak tanggal 14 Oktober. Memang mulai memasuki nih musim dingin. Nah, ini dia gambarnya pertama kali. Nah, kalau kalian lihat di gambar, pergerakan influenza di Jepang tuh masih minim banget, jadi masih putih semuanya. Dimana jika kalian melihat warnanya lebih tebal, mulai dari kuning sampai ke merah pekat, itu artinya semakin parah. Nah, kemudian nih di tanggal 11 November sampai 17 November nih mulai muncul di beberapa bagian Jepang. Nah, seperti ini ya, aku kasih lihat. Nah, mulai dari bagian Jepang Hokkaido, Niigata, Chiba, Shizuoka, Fukuoka, dan juga Miyazaki. Nah, kemudian menyusul di tanggal 18 November mulai bertambah ke prefektur lain, mulai lagi Tochigi, Gunma, Mie, Osaka, Hiroshima, dan terus berkembang. Oke, nah kita lihat nih, di awal Desember sudah mulai kuning, bahkan di hampir seluruh wilayah, namun masih dalam kondisi siaga karena masih kuning. Nah, start dari pertengahan Desember sampai dengan dekat akhir Desember itu yang mulai kondisinya tuh awas seperti gambar ini. Nah, puncaknya itu saat Christmas dan sampai ke pertengahan Januari. Nah, kalau kita lihat nih dari 23 Desember sampai 5 Januari nih, kalian bisa lihat nih petanya, seluruh bagian Jepang dalam kondisi bahagia. Sehingga seperti yang kalian ketahui bahwa periode tersebut adalah periode berpergian untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bagi orang Jepang maupun orang asing yang berlibur ke Jepang. Nah, ini terus berlanjut nih sampai pertengahan Januari. Sebenarnya dari akhir Januari itu udah mulai mengalami penurunan seperti ini. Memang masih ada beberapa wilayah yang masih dalam tahap awas seperti Chiba, Tokyo, Shizuoka, dan lain-lain. Nah, bagaimana nih kondisi saat ini? Kalian penasaran nggak? Nah, ini adalah kondisi sampai tanggal 9 Februari, di mana memang terjadi penurunan dari yang minggu-minggu lalu, yaitu 5,87 per lokasi sentinel pada minggu sebelumnya nih, menjadi 3,78 atau 18.592 laporan pasien. Berdasarkan prefektur nih, peringkatnya adalah dari Okinawa, kemudian Niigata, Iwate, Yamagata, Gunma, Nagano, Miyagi, Ishikawa, Kochi, dan yang terakhir adalah Tochigi. Di mana jumlah kasus yang dilaporkan di semua 47 prefektur yang ada di Jepang itu memang lebih rendah dari minggu sebelumnya nih. Meskipun sudah mengalami penurunan, bagaimana nih kalian untuk menghindari atau supaya nggak kena wabah ini? Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Wajib banget ini, mulai dari mencuci tangan. Kalian pasti ingat nih wabah kemarin yang masih hot lah di kita, yaitu COVID, dimana kalian pasti tetap harus cuci tangan lah dan lain-lain, hidupnya sehat seperti itu. Yang kedua adalah jangan lupa pakai masker sama seperti zaman COVID dulu. Dan yang ketiga adalah yang mau nih kalian bisa ambil vaksin influenza. Kebetulan nih minggu depan aku mau ke Jepang, jadi aku menanggulanginya dengan cara vaksin influenza. Nah, untuk vaksin ini aku ambil di Kimia Farma, harganya 425.000 per orang nih. Jadi aku udah disuntik nih di bagian lengan. Karena saat ini permintaan tinggi, jadi buat kalian nih yang mau ambil vaksin, jangan lupa cek dulu atau reservasi sebelumnya supaya apakah vaksin itu di tempat terdekat kalian. Nah, jika kalian mau ngambil vaksin, pastikan nih bahwa vaksin tersebut mengandung influenza varian A dengan kode H1N1 dan H3N2. Kebetulan aku ambil vaksin dengan nama Fluarix Tetra, di mana mengandung seperti ini nih tampilanku nih.
Nah, itu adalah kandungan vaksin yang aku ambil hari ini. Jadi buat kalian yang ngambil vaksin, jangan lupa tanya ya, apakah vaksin tersebut bisa untuk influenza A. Minimal untuk influenza tipe A yang saat ini wabah di Jepang. Namun, ada juga nih larangan sebelum vaksin. Nah, yang pertama adalah nggak ada riwayat alergi obat dengan gejala berat. Dan yang kedua, ada nggak batuk pilek dalam 7 hari terakhir. Ketiga, tidak mengonsumsi obat radang seperti metil, prednisolon, dan dexamethasone dalam 7 hari terakhir. Yang keempat adalah jika memiliki riwayat penyakit kronis, jadi kita harus ambil surat keterangan layak vaksin dari spesialis di mana kita biasanya sering konsultasi. Dan yang kelima adalah tidak sedang hamil. Terus ada yang keenam, itu kalian tidak menerima vaksin dalam 4 minggu terakhir. Lengkapnya nih, kalian bisa cek ke tempat di mana kalian mau ambil vaksin supaya nggak salah, karena setiap vaksin itu berbeda dan vaksin ini bisa diambil itu setahun sekali seperti itu. Dan yang keempat adalah travel insurance. Jadi buat kalian nih yang mau pergi keluar, ada baiknya kalian beli travel insurance untuk protect diri kalian kalau terjadi apa-apa di negara tujuan kalian. Semoga enggak ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya menurutku, daripada kita harus menanggung misal terjadi apa-apa di negara tujuan. Yang kelima, jangan tunggu berat dulu nih baru kalian ke rumah sakit. Nah, itu dia. Kalau kalian include travel insurance, jadi kalian itu lebih memproteksi diri lah. Misalnya nih ada gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala. Nah, itu ada lemas juga. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari influenza. Jadi kalian segeralah ke dokter untuk periksa. Dan jangan lupa untuk cek travel insurance kalian apakah itu bisa cover atau enggak, karena setiap travel insurance juga punya cara dan juga include apa aja itu beda-beda. Jadi kalian harus cek juga ya, jangan sampai kalau udah ke rumah sakit ternyata nggak di cover, jadi kalian malah bikin kantong jebol seperti itu. Itu tadi video aku tentang influenza. Jangan lupa untuk nonton video kita selanjutnya ya. Bye bestie.